Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Ketemu lagi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya. Karena sampai hari Kamis nanti Ian Kanla akan nemenin makan siangnya teman Mara yang nggak puasa. Atau juga makan siangnya teman Mara yang pura-pura puasa. Habis makan siang pulang ke kantor, pulang ke rumah, aduh lemes banget. Wah, padahal mulutnya itu bau rendang, bau nasi. Kenapa saya kepikiran rendang? Aduh, teman Merah senang banget kalau kemarin ketemu sama Alvinjo. Kali ini ketemu sama ini Kokoh yang ini kedua kali. Alvinjo juga kemarin yang kedua kali ke sini, sore juga. Ini kali ini juga yang kedua ya. Iya, kedua. Ada Kayaknya ketiga deh. Ketiga kali kayaknya. Waduh, kita sebutin dulu aja namanya ya. Dari batu ukur nomor 5 kita sudah kedatangan Samuel Cipta. Sabta, Samuel Cipta. Wah, seingat saya 2 kali, Sam. Apa 3 kali? Aku lupa inget sih, cuman sempat kesini 2 tahun lalu mungkin, terus Iya. tahun lalu kesini lagi, makanya aku lupa. Oke, ya udah cukup sering lah ya. Terima kasih loh ya. Tapi kayaknya di sore, dapat di sore. Iya benar, ya. dapatnya di sore. Apa kabar Sam? Sehat. Kamu tuh panggilannya apa sih? Sam, Samuel. Soalnya kamu di bionya ada Sam Strip Well. Mau well? Ya. Karena sih sebenarnya panggilan sih terserah ya, cuman Hoi aja gimana? Kalau terserah, hoi. Makanya Beda. jangan terserah. paling Sam. Sam aja. Kamu bukan tipe ya. Ya kamu tuh punya ini nggak sih? Dalam hidup tuh kan kita kadang-kadang kalau ada orang yang manggil ini, oh berarti ini temen di circle ini atau temen di SD. Kalau ada yang manggilnya ini gitu. Kalau kamu ada nggak gitu? Ada berapa banyak nama panggilanmu seumur hidupmu? Wah, lumayan banyak ya, karena lumayan bisa dirombak sih nama aku. Oke, apa aja coba? Kalau beberapa teman SD aku ada yang manggilnya Sam Cip, karena Samuel Cipta, Sam Cip. Karena biasa tuh di tempat sekolah aku dulu tuh banyak yang namanya Samuel. Iya, Jadi betul. kayak Sam atau apa tuh kurang works gitu loh, karena kayak Benar. Samuel apa? Jadi kadang dipanggilnya Sam Cip. Cuman Sam Cip. kalau yang biasa yang deket banget sih ya Sam sih, karena itu nama itu daily, itu nama panggilan biasa. Cuman kalau yang bener-bener aneh itu aku pernah dipanggil Well juga sering beberapa kali. Well karena sering. Samuel ya, dari Samuel. Kayak itu kadang dipanggil tuh sama orang-orang mana ya? Kalau Well ini apa nih? Circle apa nih? Tergantung aja, orang random aja yang kayak aku mau manggil kamu Well gitu. Ada aja Oke, gitu. cewek biasanya ya. Memang tidak menjawab iya atau enggak, tapi dari ketawa kita tahu lah ya. Apalagi Sam Cip, Sam, Well. Kadang L juga sering dipanggil. Terus habis itu juga selamat ya bapaknya terpilih. bukan Rumi. Bukan El Rumi dong. Terus kadang Samuel juga kan biasa Samuel. Gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Kadang kalau disingkat-singkat bukan Sam Cip doang, kadang SC. Kadang dipanggilnya kayak gitu doang. Samuel gitu. Cipta. Memang lumayan banyak sih. Kadang nama panggilan bukan dari nama juga ada. Apa tuh? Julukan nih biasanya. Ya, tapi apa? lumayan ini sih, jangan disebut karena lumayan rasisme. Off air aja. Oh iya. saya juga kayak gitu. Karena karena dulu saya sekolahnya dari SD sampai SMA di sekolah Nasrani. Saya Muslim. Terus dengan tampilan kayak gini dipanggilnya, saya nggak tahu kamu kejamanan nggak ya. Tapi dulu tuh ada kampanye pemerintah ya. Ini kalau yang tahu berarti harusnya lu udah punya anak kok nggak ya? Jadi ada kampanye pemerintah untuk persatuan. Dulu ada Acong, Sitorus dan Joko. Dari namanya kita tahu itu untuk mempersatukan apa. Nah saya dipanggil Acong, Cong gitu. Saya gitu. Saya dulu padahal enggak, saya bukan. Ya nggak percaya lah orang melihat tampilan gini. Oh ternyata. Tapi sebenarnya kalau nama kamu lengkap tuh namanya siapa sih, Sam? Nama lengkap sebenarnya aku ada 2 nama. Ada 2 nama. Karena yang satu itu nama Chinese name, bukan? Itu berarti 3. Berarti oke. Berarti ada 3 nama. Karena satu Chinese name, satu nama di KTP, satu lagi nama di akta lahir. Hah? Kok bisa beda? Sebenarnya sama, base-nya tuh tetap Samuel Cipta. Base-nya tetap Samuel Cipta, cuman kalau di akta lahir aku itu ada Darmajinya. Jadi itu tuh Samuel Cipta Darmaji. Nah, itu tuh sebagai nama turunan sih sebenarnya. Cuman gak tau kenapa, jadi di tahun kelahiran aku tuh 2003. Aku kelahiran 2003. Oke. Aku dengar kabar kata mamaku
di tahun itu di mana di KTP itu nggak harus ada nama belakang keluarga gitu. Yeah, Jadi nama makanya fans, di akte keluarga itu di KTP itu cuman Cipta sama doang. Cipta. Oke. Terus kalau nama Chinese sih sama lumayan beda sih. Oh, aku penasaran nama Chinese itu siapa dah? Marga aku kan Ho. Jadi Howeita. Howeita. Nah ini ya, apa nama-nama Chinese tuh karena saya punya banyak sekali teman-teman Chinese. Tentu saja ketika saya bersekolah itu saya lah minoritas. Iya kan? Iya. Nah itu biasanya artinya tuh unik-unik. Itu kamu tau nggak artinya? Howeita. Aku yang tahu Weita itu tuh prajurit perang. Jadi memang prajurit perang. Dan hanya satu teman aku yang manggil aku pakai nama Chinese gue. Teman apa nih? Ada. Teman SM. Teman main aja, penyanyi juga. Dia panggil aku pakai ini. Tahu ini nggak? Si Mark Natama. Nah dia cuman dia satu-satunya orang. Kok bisa dia tahu? Nggak tahu. Waktu lalu lagi bahas nama. Oke. Sampai sekarang kebawa dia manggilnya udah. Howeita gitu. Udah dia manggilnya kayak gitu aja. Prajurit perang. Menurutmu ada beban atau mungkin justru ada representatif nggak? Iya, gue emang pejuang banget. Aduh, mungkin nyambung sama zodiak juga kali. Apa tuh? Taurus kan. Taurus. Memang lumayan genderang perang dibunyikan ya. Jadinya kalau ada yang nyenggol dikit, bas, dang. Oh, agak ini ya, agak emosional. Bukan emosional sih, lebih ke temperamen. Lumayan keras kepala dan rada temperamen aja sih. Keras kepala mana sama saya seorang Gemini. Wah, Gemini juga lumayan ini sih. Gemini tuh bulan Juni saya. Kan? Nah, aku tuh berarti abis Taurus kan Gemini kan. Jadi sebenarnya lumayan deket-deket kan. Oh, enggak. Gemini itu bukan keras kepala. Ngeyel aja. Jadi kan kalau keras kepala tuh ada sisi benernya. Nah, kalau Gemini tuh kayaknya banyak kan sisi salahnya, tapi enggak, gue mau ngeyel gitu. Ngeyel. Tapi aku mau nanya kenapa kebanyakan yang aku lihat di TikTok sekarang itu Gemini tuh lumayan dicecer kayak nggak mau punya teman Gemini. Nggak tahu, makanya saya juga ini mau dikeluarin dari kakak dah. Waduh. Soalnya saya doang. Gara-gara Gemini. Gara-gara Gemini tuh. Oh, ternyata itu Samuel Cip. Tapi ngomong-ngomong nih, karena kamu Darmaji ya. Itu tuh kalau di Sunda, di Bandung tuh, Darmaji tuh ada akronimnya. Merupakan satu akronim dari Dahar 5 ngaku hiji. Apa tuh? Makan 5 ngaku 1. Jadi kalau di sekolah, di kantin, tukang bohong ya? Tukang bohong. Jadi mana mah Darmaji, kalau beli gorengan makannya 5 ngakunya 1 ke emangnya gitu. Sering sih lu jangan bawaan nama. Mungkin itu. Mungkin. Jadi baru tahu juga ini kayak. Aduh, saya pengen tahu ini dong. Kamu kan udah 3 kali lah kemarah gitu. Saya selalu nanyain ini karena ini Sam. Kamu tahu nggak sih di TikTok salah satu FYP-nya adalah Bandung, tentang Bandung. Kenapa sih Bandung? Ada yang bikin konten itu. Tahu. Nah, menurut kamu sendiri Bandung tuh kamu lahir dan besar di Jakarta nih? Aku lahir dan besar di Jakarta. Menurut kamu Bandung tuh gimana sih? Wah, justru Bandung sepakat nggak dengan Bandung romantis gitu yang dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum? Wah, ngeri banget. Kalau Jakarta dibuat Tuhan sedang sibuk gitu. Sedang sibuk. Jadi maka dia disebukin banget. Individualis. Kalau Tuhan sedang mana Surabaya kayaknya. Panas banget. Panas gitu. Iya. Bandung apa gimana menurutmu? Memang dari kecil itu aku dan keluarga tuh memang sering bolak-balik Bandung. Jadi memang hampir 2 minggu sekali selalu liburan ke sini. Karena dekat ya. Karena dekat. Gitu. Terus abis itu memang dari kecil juga aku sering bolak-balik dan memang Bandung tuh maksudnya nggak muluk-muluk ya. Memang vibes-nya tuh sangat beda dari Jakarta. Dimana di Jakarta itu selalu ngeliatnya kan gedung-gedung pencakar langit langsung jalan tol, terus itu langsung yang hektik. Nah kalau di sini tuh vibes-nya memang beda aja gitu loh. Slow aja. Slow. Terus habis itu pohon-pohonannya oke. Kalau di Jakarta tuh yang masih oke tuh ada beberapa daerah di Jakarta Selatan juga masih seperti rindang masih kayak teduh. Nah cuman ini kayak Bandung itu benar-benar full Jaksel lah. Full Jaksel. Versi sedikit upgrade-nya ini memang bisa dibilang Bandung kota yang memang lumayan romantis dan juga beda sih dari yang lain sih. Ngomong-ngomong nama fans ini kamu apa? Fanbase-mu? Seminity. Ada berapa banyak Seminity Bandung yang kamu tahu gitu? Wah, ada nggak sih? Itu salah satu fanbase Seminity yang lumayan besar banget. Yang kayaknya nomor 1 atau nomor 2 gitu. Kalau 2 besarnya apa? Nomor 1-nya apa berarti? Jakarta dong pasti. Jakarta. Cuman itu di luar Jakarta. Di luar Jakarta itu Bandung sama Surabaya.
Oke. Bandung, Surabaya. Ini seingat aku urutannya Bandung dulu, terus itu Surabaya, Makassar. Oke. Langsung ini ya, langsung ke Makassar ya dia. Langsung Makassar. Jadi Makassar juga ternyata kaget lumayan rame. Dan Bandung tuh salah satu yang nomor 1 karena lagu aku yang single pertamaku Judul Yang Salah itu tuh paling naik di Bandung. Oh. Itu nomor 1 di Bandung. Kamu yang salah aja naik, apalagi kamu bikin lagunya yang benar coba. Kamu lagunya yang salah aja naik, apalagi Judulnya Salah. Iya, betul. Lumayan lah ya. Oh, tapi kamu nih sebagai ya sekarang udah jadi penyanyi industri, udah masuk industri. Kamu termasuk orang yang memanage fanbase-mu atau friendbase-mu itu dengan oke nggak sih? Kayak misalnya berapa ini sekali ketemu via Zoom gitu, atau misalnya kalau di Jakarta kita ngumpul yuk di mana gitu. Kalau aku sih seringnya tuh aku tuh punya broadcast channel. Aku punya broadcast channel di IG yang aku namain sendiri tuh Himpunan Warga RT 03. Nah, kenapa RT 03? Nggak tahu, iseng aja gitu. Cuman kayak kadang kalau aku tuh sering up di broadcast. Ini bukan karena paslon tertentu kan? Wah. Udah lewat juga. Ini udah dari lama, udah kayak setahunan lebih gitu. Dan memang broadcast channel itu awalnya tuh pengen aku buat untuk event untuk info-info konser, info-info manggung, info-info acara gitu. Tapi kayak aku rasa kayak bosenin nih gitu. Jadi tiap hari aku maintainnya tuh dengan aku anggap aja aku manggilnya warga-warga gitu. Oh, warga-warga. Jadi kadang aku ngapa ke mereka, kadang aku iseng aja kayak bangun gitu-gitu, tuh habis itu kadang aku edit foto aku pakai peci gitu. Oh, sahur. Oh gitu. Ini berarti warganya kalau boleh ngide nih warga Sabta, warga Samuel Cipta. Itu Sabta warga. Saatnya mensabta warga. Kalau dipakai kreativitas tidak ada yang gratis ya, Sen. itu ada royalti. Iya, ada royalti sekarang. Enggak deh. Aduh, Sam, kalau udah 3 kali di sini sayang kalau cuma ngomongin single kamu serba-serbi. Nama singlenya Serba. Bukan. Serba-serbi mencinta. Wah, tapi kita juga pengen tahu serba-serbi seorang Samuel Cipta nih. Sam, kamu berapa bersaudara? Aku ini 2 bersaudara sama adikku 1 cowok juga. Cowok juga. Main musik juga nggak? Bukan main musik. Bermusik juga nggak? Dia itu orang belakang, orang production. Jadi dia itu orang audio engineering. Oh wow. Dan dia ikut timmu juga? Dia beberapa kali ikut tim aku juga, bantu-bantu aku juga beberapa kali. Di FOH gitu? Dia megang? Iya, dia oh ya? Gitu. Dia megang. Dia tuh dari SMP itu udah ikut beberapa kelas audio engineering. Oh, dari SMP. Jadi kuliahnya juga itu? Kuliah sekarang di SAE kalau tahu. Iya, tahu dong. SAE Institute. Dosennya David Klein yang gitu-gitu lah ya. Oh, yang gitu. Adikku. Apakah kalian tertarik dengan, ya kalau satu universe berarti ya universe-nya musik ya? Iya dong, kan itu kan audio kan deket banget sama musik. Emang papa mama musisi? Enggak. Atau jadi papa mama aku tuh nggak merempet ke musisi, cuman karena dia ngelihat anak-anaknya beberapa ada bakat. Jadi papa mama itu waktu aku kecil tuh sempet buka sampai sekarang masih ada tuh sekolah musik. Jadi mama papa tuh buka sekolah musik, tapi bukan pemain musik sama sekali. Main gitar pun, main ini pun nggak ada. Cuman mungkin dari segi bisnisnya kali ya. Dari segi bisnisnya. Oh wow. Cuman kakek aku itu dulu dia pemain musik. Dari papa? Dari papa. Oh ya. Kakekku dari papa itu, tapi dulu banget dia itu waktu zaman penjajahan Jepang, dia itu main, kalau tahu alat musik namanya tuh ada Hawaiian gitar. Iya, jadi yang steel gitar. Iya, kayak alat steel gitar. Nah, dia itu tuh pemain Hawaiian untuk orang Jepang sama orang Indo di sana dulu. Nah, terus habis itu dia itu yang ngasih tahu aku musik. Gitu. Kakek kamu itu? Kakek aku. Alatnya masih ada? Alatnya udah nggak ada, cuman dia kasih lihat aku gitu kayak. Iya, Hawaiian lap steel namanya itu. Iya. Oh gitu. Gitu. Itu di sekarang di Indonesia salah satu pemain yang munculnya namanya Amrus Ramadan, orang Bandung. Nggak tahu. Dia main itu Hawaiian lap steel. Itu ya, dia cerita bahwa itu dulu untuk ya alat musik orang Hawaii kan gitu, musiknya juga ada country-nya. Taylor Swift suka pakai itu tuh, Taylor Swift awal-awal tuh. Oh iya. Oke. Sekarang udah naik lagi. Gimana proses kamu menemukan bahwa musik nih kayaknya asik ya gitu?
Mungkin karena dari kecil juga memang dari umur 2 tahun 3 tahun juga udah mulai suka musik gitu. Jadi beberapa kali mama beliin album anak-anak gitu biasalah kayak buat didengerin di rumah, di kaset gitu kan. Terus habis itu memang lihat kayak kok anak hafal gitu lagu-lagu. Album apa pertama inget nggak? Masih inget nggak album anak-anak? Aduh aku lupa. Cuman aku baru ada rekamannya. Video aku nyanyi umur 2 tahun melihat. Oh ya? Nanti aja pas off air ya. Oh ternyata. Terus gimana proses akhirnya perkenalan? Dikenalinnya ke alat itu sama Opa? Jadi dulu tuh ada gitar di rumah. Oke. Jadi karena lumayan susah nyari alat musik itu lagi. Iya si betul. Hawaiian itu. Jadi kakekku juga bisa main gitar dikit-dikit. Pasti biasanya orang yang main itu seharusnya bisa kan? Iya, idealnya bisa. Aku diajarin kayak dikit-dikit aja iseng-iseng. Apa lagu apa? Aduh aku lupa deh. Cuman kayak lagu anak-anak aja Bunda. Oh. Nah Bunda tuh jadi salah satu lagu tidur aku juga. Oke. Gitu. Teh Meli. Wah Teh Meli. lagu legend emang Teh. Memang. Terus ini yang aku ingat lagu kecil aku tuh ada 2. Bunda sama kalau yang Indo ya lagu yang bukan anak-anak ya. Sama Drive. Yang mana? Tidur. Oh, karena buat tidur. Nah, itu Bentar, pas lagu Drive itu ngetop, kamu masih kecil. sangat kecil. Allah, saya sudah kuliah. Itu aku umur 2 tahun, 3 tahun kayaknya. 2003 ya? Iya, saya SMA 2003. SMA ya? Iya. Ya Kayaknya. Allah, ternyata. Ternyata saya mau lihat video Sabta saya manggil. Baru lagi nih. Baru lagi berarti ya. Saya mau lihat video Sabta nyanyi dulu umur 2 tahun teman Bara jangan kem-kem ya. Stay tune terus di 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari masih bersama Ian Kanlah di Mara Musik bersama Samuel Cipta. Wah, kita terusin lagi ngobrolnya sama si Uel atau Sabta ini mudah-mudahan ada Seminity yang mendengar Seminity Bandung. Udah pada tahu belum nih kalau besok ya Samuel ya akan ada showcase ya? Akan ada showcase. Jadi sambil ngabuburit nonton ini si Sam dan banyak teman-teman yang lain ya. Nanti kita infoin lagi soal itu. Kita lanjut dulu ngobrolin masa kecil Sam tadi. Boleh. Akhirnya dipelajarin musik lah. Saya tadi akhirnya ngelihat video dia. Udah diposting di TikTok ya itu ya? Itu di posting TikTok. Di posting di TikTok ada umur dia 2 tahun nyanyi Twinkle Twinkle Little Star yang seperti bahasa Urdu ya. Bahasa Urdu. Bahasa Uruguay. Lumayan tidak jelas. Tidak jelas gitu. Nah Sam, akhirnya perjalanan musikal ngebawa kamu akhirnya bertumbuh juga ya. Pelajaran musikal dan segala macam. Lagu pertama kamu tuh kursus vokal nggak sih? Karena mungkin karena papa mama ngelihat nih anak bakat, akhirnya dikursusin nggak? Sempat beberapa kali kursus vokal. Beberapa kali itu pindah tempat. Beda-beda guru. Jadi memang sempat pindah-pindah karena sempat berhenti. Jadi cuma setahun 2 tahun berhenti pindah guru gara-gara kayak sempat berhenti kayak awalnya bosan. tuh bukan bosan justru jadi karena sekolah sih sebenarnya. Jadi karena sekolah terus kayak mama bilang kayak dulu nilai aku sempat anjlok terus kayak udah lu nggak boleh les vokal dulu gitu. Itu akhirnya lesin lagi tuh SMP kayaknya. SMP itu mulai dapat guru vokal yang memang lumayan bukan bercanda-canda gitu loh. Jadi memang yang beneran rada serius. strict gitu. Rada serius. Aku tuh latihan sama kalau tahu namanya Kak Dodi Ketamsi. Ya siapa tidak tahu beliau bengkel vokal. Bengkel vokal Dokat itu legend teman Mara. Itu the best. Tuh kalau orangnya badannya gede, lebih gede dari saya tapi suaranya terus baik banget orangnya. Di antara tampilan yang begitu ya. Saya baru 2 hari yang lalu nonton podcast beliau sama Kang Tike kan, Teh Tike sama Kang Ronald maksud saya. Itu. Untuk sekedar info saja, Bang Dokat ini adalah gurunya Once. Jadi kebayang ya. Once, iya kan? Once tuh sampai bikin konten di dia. Jadi kebayang nggak kamu mau muja-muja Once, gurunya tuh beliau. Once, Firza, gitu-gitulah. Sama beliau agak disiplin tuh ya. Lumayan disiplin. Sebenarnya orangnya baik banget. Sebenarnya orangnya kadang bercanda-canda juga sama aku juga. Awalnya pas aku tuh serem nih. Ini beliau tuh anak dari legend keroncong teman Merah, Ranawengrum Katamsi. Nah, terus situ
aku awal takut nih kayaknya Iya, tampilannya rocker ya. Ternyata pas ngobrol ketawa-tawa juga sama aku gitu. Nah, seru sih. Berapa lama sama beliau? Lumayan lama sih kayaknya. Aku sempat latihan 2-3 tahun. Ini pas SMP. Pas SMP. Pas SMP menuju SMA, terus habis itu sempat latihan, terus habis itu idol, terus habis itu waktu lalu sempat dapat kesempatan mau ke Korea. Waktu lalu aku mau ke Korea juga ada event di sana. Sempat workshop vokal lagi sama beliau. Oke. Kamu ingat gak sih lomba pertama? Ini sebelum kamu ajang pencarian bakat nasional. Lomba pertama yang kamu ikutin umur berapa? Terus juara nggak? Dulu pertama banget itu. Pertama banget. Paduan suara. Oke. Itu SD kelas 2 tinggal. Kayaknya masih ya. Juara nggak tuh ininya? Ini lomba apa? Paduan suara aku lupa ya, kayaknya Jakarta, langsung se-Jakarta kayaknya. Oke, menang nggak? Aku lupa ya. Cuman kayaknya dapat piala sih. Dapat piala antara 1, 2, 3 deh. Aku lupa. Oke. Berarti kamu udah terdeteksi sama sekolah ya? Lumayan. Iya kan? Oh, ini anak ini dari kelas ini si Samuel Cipta ikut gitu kayak gitu. Lumayan. Kamu nggak ini ya? Nggak apa? Karena tidak sedikit juga. Saya nggak bilang banyak ya, tapi memang tidak sedikit juga orang-orang yang ketika orang tuanya tahu anaknya interest ke musik, aduh janganlah. Banyak. Anak ini gitu. Banyak. Nah, kamu termasuk yang tidak sepertinya karena Tidak. Nah, untungnya tidak. Karena orang tua kan langsung buka sekolah musik, jadi itu sudah terbuka. Nah, ini juga menarik. Orang tua kamu buka sekolah musik pas kamu umur berapa? Mama tuh buka sekolah musik itu dari tahun 2009 kayaknya. 2009 apa tuh? Waktu aku SD kelas 1 berarti. Kelas 1 kelas 2. Jadi pas kayak anaknya suka musik nih, ya udah difasilitasin. Jadinya bisnisnya tuh di sekolah musik. Sekolah musik. Dan masih ada ya sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Jadi aku juga kadang kalau mau latihan di sana kan gratis. Iya dong. Jadi kadang mau latihan sama guru gitar, sama guru piano, sama guru drum, apalah saksofon juga. Tinggal ngomong aja gratis. Karena kalau mama keluarin duit kan balik-baliknya ke dia lagi. Iya benar. Makanya jadi udah enak aja gratis. Tapi kamu ini nggak sih, Sam, ngalamin fase jadi anak band di sekolah? Oh sempet dong. Wih, pas band pertamamu SMP atau? SMP. SMP. Jadi itu kamu udah vokal tuh? Atau vokal. Jadi waktu aku latihan sama Om Dodi itu posisinya aku itu lagi ngeband. ngeband-nya. Jadi aku lagi ngeband-nya dan SMP SMA itu sebenarnya waktu aku ikut idol, setelah aku keluar aku baru memutuskan untuk solo. Jadi berarti sebelum itu kamu tuh anak band aja? Waktu SMP SMA ya ngeband aja kan. Jadi waktu keluar idol junior itu tuh aku ngerasa kayak seru nih kayaknya teman-teman anak band nih kayak gini. Ya udah akhirnya gabung. Terus itu ternyata lomba lumayan banyak menang. Lumayan banyak. Bandmu itu? Lumayan banyak. Bentar. Biasanya kalau band zaman sekolah namanya suka unik-unik. Nah, band kamu SMP apa coba? Namanya bukan unik sih, cuma aneh. Ya, aneh aja. Kalau di ini kita tidak tahu artinya, tapi nggak tahu ini terdengar keren. Sounds cool. Namanya tuh Junet. Namanya Junet. Oh, Junet. Namanya Junet. Itu nggak tahu ya. Kenapa tuh? Jadi Junet itu tuh ada hubungan sama Wisnu Tama mungkin? Bukan. Jadi Junet itu tuh aku lupa ya. Cuman kayaknya di ruangan band aku itu ada sesuatu yang mereknya tuh Junet. Jadi keyboard kali Juno. Nah, Juno iya, kopi kan? Juno, apa? Ya itu keyboard Juno. Nah, teman aku ambil dari sono. Jadi kayak Juno ID apa gitu kan. Aku lupa deh. Junet aja, Junet gitu. Junet, udah gitu. Gak ada serba-serbi. Itu kayak nama band humor ya, band komedi ya. Junet. Dan kamu udah vokal tuh? Udah vokal. Bawain apa dulu SMP? Wah, banyak banget. Udah banyak banget. Kalau kadang kalau lomba band itu kan sempat ada bawa lagu nasional juga harus. Bawa lagu nasional beberapa. Di aransemen, diribet-ribetin. Ngapain sih keribetin? Iya ya. Kadang kepikir baru ngapain ya gue dulu. Iya. Sempet nyanyi beberapa lagu nasional, terus itu juga beberapa lagu-lagu yang kayak Separuh Nafas ya. Gitu. Lagu gitu. Era itulah ya. Nah, tapi akhir-akhir tuh waktu SMA awal-awal sempet nge-mix. Jadi lumayan agak coba-coba eksperimen ke semi-semi jazz juga, teman-teman band. Terus habis itu juga seru deh kemarin. SMA apa nama bandnya? Waktu SMA itu 4PM. Oh, karena dibikinnya jam 4 sore? Karena setiap latihan cuma bisa jam 4 sore.
Jadi habis pulang sekolah, pada makan dulu, jam 4 nih udah harus ngumpul. Oh latihan, jadi namanya itu aja. Ada nggak teman-teman bandmu dari SMP atau SMA yang ketemu lagi di dunia musik, yang mereka main musik lagi? Ada dong, ada. Oh, jadi beberapa temen aku itu yang pianisnya sama basisnya itu sempat. Aduh, aku ngebasin juga siapa ya mereka itu? Oh, mereka session player. Sampai sekarang session player. Oh ya? Udah. Ini siapa session playernya siapa? Nah, itu aku lupa inget deh. Dulu sempet dikasih tahu waktu abis lulus SMA. Mereka tuh di atas aku 3 tahun. Oh, jadi kamu paling 2 tahun. 2 tahun. Jadi waktu aku masuk SMA, oh, bukan seangkatan. bukan seangkatan. Oh, Nah, yang seangkatan aku masih kuliah. Jadi dia nggak nge-session. Dia cuma main buat gereja. Dia keyboardis gereja. Terus habis itu beberapa teman aku yang 2 tahun di atas aku, mereka itu sekarang jadi session juga gitu. Oh, main sama beberapa singer-singer juga. Tapi ya kalau misalnya Junet ini diterusin unik loh. Jadi kamu kamu tahu band Sukamti nggak sih? Semua Endang Sukamti. Oh, Endang Sukamti. Kan semua nama personilnya ada yang Erik Sukamti. Nah, kalau kamu Sam apa? Sam Junet. Itu keren tuh. Iya, bisa. Cuman udah pada pisah sih teman-temannya. Jadi udah biar jadi kenangan SMA ini. Nah, ini juga karena lagu Serba-Serbi Mencintai kan very jazzy. Sangat jazz banget. Itu kamu kenalnya terpapar. Terpaparnya pas SMA. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke bossa nova. Jadi bossa nova jazz gitu tuh memang udah diperdengarkan di kuping aku itu dari kecil juga. Karena papa aku itu orang yang sangat suka lagu-lagu jazz kayak Michael Bublé, Travis itu juga Frank Sinatra gitu. Jadi yang dari kecil tuh didengerinnya lagu-lagu seperti itu gitu loh. Dan kadang aku waktu SD sering dibawa ke jazz bar. Kan gila, pulang-pulang bawa baju bawa rokok gitu kan, tapi masih SD mukanya kan. Tapi memang papa pure main kasih ngeliat kayak, nah ini nih, ini musik nih. Gitu. Iya betul. Jadi dari kecil memang lumayan sering dengarnya itu. Terus habis itu juga akhirnya terinfluence untuk ya udah kayaknya buat lagu yang seperti ini kayaknya asik gitu lah. Nggak bener-bener temponya nge-swing yang gitu-gitu. Nge-swing, nyanyinya ala-ala aja gitu. Jadi sebenarnya fun fact, Serba-Serbi Mencinta adalah salah satu lagu yang termudah untuk sama cipta nyanyikan. Karena udah dari kecil. Pertama dari kecil. Terus yang kedua, aku buat lirik lagu ini tuh lumayan cheesy. Jadi sebenarnya nyanyi-nyanyi nggak nyanyi sebenarnya. Jadi memang kadang lebih banyak ngobrol. Oh iya, tapi memang ini jazz tuh kan ngambilnya di sela-sela ya, di sela-sela gitu. Iya, Sinatra juga nggak ada lagu yang secara technically yang gini, yang grande banget kan, dia kayak gentleman pakai jas gitu. Tahu-tahu tuh anggota mafia aja. emang anggota mafia beliau. Gitu. Tapi kalau sama Ade, ada perbedaan selera nggak, Sam? Selera musik ya? Beda, lumayan beda. Dia lebih apa nih? Kalau adikku itu lumayan fusion ya, dia tuh. Dia tuh paling demen kalau tahu Jacob Collier. Jacob Collier. Nah, dia tuh paling demen Jacob Collier. Terus juga yang agak-agak teknikal ya. Agak teknikal terus Snarky Puppy, betul. Yang kayak gitu. Ini dia suka banget instrumental. Nggak tahu ya, mungkin karena yang agak-agak jelimet nggak jelas gitu. Aku juga nggak ngerti. Ya aku cuma ngeliatin aja, gila. Tapi dia memang dari dulu suka gitu. Jadi ya udah mungkin. Tapi tolong bilang ke adik kamu nanti suatu saat dia harus sadar bahwa yang dilirik cewek yang nyanyi biasa aja. I've been there before. Ngulik gitu-gitu. Tiba-tiba main intro More Than Word, cewek-cewek, hah? Saya bisa. Buat apa saya belajar ini? Capek. Bener. Oke. Kalau Sam, kalau konser musik pertamamu, berarti pas kamu kecil ya. Konser musik pertamamu, kamu nonton siapa? Nonton ya berarti. Nonton. Kamu sebagai penonton terus ngelihat, wah. Konser musik. Aduh, aku lupa ya. Itu masih kecil banget. Kayaknya di Ancol. Jadi dulu aku sempat jadi opener waktu masih SD. Siapa? Aku lupa. Kayaknya Sheila dulu. Sheila on Seven atau The Massive, aku lupa dulu. Oh gitu. Jadi sebenarnya iseng karena waktu lalu aku jadi opening tuh gara-gara anak kecil. Terus habis itu iseng sambil main gitar. Terus habis itu sambil nyanyi ini. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Jason Mraz. Nah, itu nyanyi. Nah, tapi di situ ada kejadian. Jadi apa tuh?
aku tuh sambil baca partitur. Baca partitur ya anak kecil gitu. Kamu main single fighter sendiri? Single fighter. Keren. Sendiri. Main gitar, terus sambil duduk, sambil baca partitur. Orang mah ngeliatnya ya penonton-penonton kecil, lucu gitu-gitu kan. Karena masih kecil. Kalau saya kan stres kan, masih kecil. Mental gitu. tuh. Mental. Udah mana di Ancol, partiturnya terbang. Wah, iya Terbang, bener, angin aja. Angin, Ancol, jebret, jatuh ke penonton. Penontonnya ngambil, cuk, kasih ke teknikalnya, terus teknikal pasang lagi. Jadi itu lumayan berkesan tapi ya. Kesan. Wah, ngeri, Gitu. ngeri. Nah, sampai akhirnya perjalanan membawa kamu ikut Idola Cilik dulu. Idola Berarti. Cilik audisi. Idola Cilik. Berarti memang kamu tuh tidak ada penolakan ya. Jadi ini diarahin orang tua nggak misalnya ikut yuk, ini yuk. Awalnya sih dari mereka. Kayak ikut yuk gitu. Ini ada, Kamu mau? ada ini. Cuman aku kayak oh yaudah ayolah. Gitu. Cuman sempat yang jenjang idol junior ke yang dewasa. Karena aku lumayan lama berhenti itu. Kayaknya dari awal SMP kan itu waktu idol junior. Oke. Saya itu masuk lagi SMA akhir-akhir kan. Itu tuh sempat jenjang itu sempat kayak udahlah gitu, kayaknya capek pengen ngambil arsitek. Jadi dulu tuh sempat ambil pengennya tuh kuliah arsitek gitu. Iya, jadi biasa aja gitu. Udah jadi orang biasa aja, nggak mau jadi orang ini panggung gitu kan. Tiba-tiba dikabarin ada audisi idol gitu. Oke. Iseng-iseng dong, iseng-iseng ya udahlah coba aja gitu. Coba beneran di sini. malah Desi ini yang Oh alah, gitu. ternyata. Berarti kamu emang dari kecil tuh emang udah terlatih apa? Tapi menurutmu nih, menurutmu kamu ada jiwa kompetisi nggak sih? Kayak misalnya kalau kamu gagal tuh kamu yang, kok gagal sampai gitu banget kah? Terus kalau menang juga euforia banget gitu, atau kamu ya biasa aja? Soalnya aku ngelihat nih teman Mara juga mungkin yang mendengar kayaknya orangnya ya biasa aja, disuruh ngikut kayaknya nggak ada ruginya, ya udah ngikut. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang kompetisi banget, cuman kalau udah diikutin sebuah kompetisi aku tuh yang kayak masa sih nggak all out gitu kan. Jadi memang lumayan dipikirin juga, kayak dulu tuh kayak ini kalau bisa lanjut lah, sayang nih udah sampai ngelaju kayak gini. Jadi kalau kalah kayak ya sayang nih manggungnya jelek. Cuman pas terakhir itu tuh aku kan top 10 kan, aku top 10. Itu pas keluar tuh bener-bener yang kayak ya udahlah, kayaknya memang udah waktunya di sini. Oh, kamu ada firasat itu? Iya, udah ada firasat karena kayak bukannya apa, cuman kayak feeling, karena kan di sana kan berbulan-bulan kan. Terus di situ juga homesick juga. Stres nggak sih, Sam nanya seri ini nih? Stres sih nggak, cuman karena kan waktu aku sisa top 10 itu cowok tinggal aku dan Nuka. Jadi cuman kita berdua sisanya semua kan cewek kan. Liodra, Tiara, Ziva, Mahalini. Semuanya itu kan cewek tuh gabung. Mereka mah seru kan, rame-rame. Lah saya 8 cewek 2 cowok. 8 cewek 2 cowok. Nah di situ saya sama Nuka ya udah di kamar berdua. Kadang dikasih PS. Jadi karena mungkin ke krunya kasihan kan, cuman kita berdua gitu. Yaudah Nuk, kita main PS aja. Kadang main Mortal Kombat, kadang main FIFA, udah gitu doang. Jadi kadang kayak aduh kangen rumah, tapi di sini juga sama teman-teman seperjuangan. Jadi pas pulang tuh udah kayak feeling oh ya udahlah kayaknya pulang. Nuka sempat marah-marah. Coba ditinggal sendiri. Dia udah tuh top 9 kan sampai top 4 tuh. Udah sendiri cowok kan. Oh, makanya. Perasaannya tuh soalnya saya bukan pertama kali mendengar ada saya beberapa kali nginterview kontestan ajang pencarian bakat ya, idol dan segala macam. Memang sama, kalau saya nggak salah ingat pas nginterview Nuka berapa kali kesini, 4 kali ada 5 kali dia kesini. Dia juga bilang yang sama. Jadi di malam dia keluar tuh kayak ada firasat, kayaknya gua ada ini. Kayak gimana sih, bisa dijelasin nggak? Kayak gimana sih perasaannya tuh kok dan tepat gitu? Apakah perasaan itu muncul sebelumnya terus bukan gua nih? Kayaknya pas tengah-tengah ketika mau mulai tampil atau biasa pas habis tampil tuh yang kayak kok feeling gue kayaknya ini gue keluar ya, walaupun bagus. Jadi itu waktu aku keluar itu lagi salah satu penampilan yang oke aku gitu. Bawain lagu apa di terakhir itu, inget nggak? Aduh aku kayaknya Better Now deh. Better Now-nya Post Malone aku buat beda version gitu. So habis itu di situ aku feeling kayak, tapi kenapa feeling aku yang keluar gitu ya. Jadi kayak memang feeling itu lumayan gak bisa dijelasin. Cuman kayak feeling yang lumayan kuat itu mungkin ya sebenarnya kalau feeling itu nggak boleh ya mungkin sebenarnya, karena kayak itu yang menarik
semesta. Iya, kayaknya gitu bener ya. nih gue jadi ini. Jadi Gitu. Cuman nggak tahu ya, kerasa nyata aja gitu kayak kayaknya udah feeling nih, kayaknya udah gue yang keluar nih kayaknya udah. oh alah, ternyata. Gitu. Tapi ya banyak orang yang bilang, saya juga sekalian mau nanya nih, kamu sepakat nggak? Yang banyak yang bilang idol era kamu itu idol yang dalam tanda kutip paling berhasil semuanya. 10 besar itu dapat tempat lah, kalau nggak dibilang berhasil, saya tarik lagi. Dapat tempat semua. Dapat tempat. Menurut kamu apa yang ngebedain kok bisa works gitu? Mungkin aku bilang kayak gitu karena aku ngeliat pengalaman sendiri, teman-teman aku juga gitu yang memang luar biasa. Sebenarnya kita kan top 15 dan top 15-nya itu lumayan punya tempat di. Iya, punya tempat di industri lah. Bahkan sampai top 15-nya pun Audela. Audela. Itu juga kan lagunya gila-gila sekarang. Betul. Kan. Terus habis itu juga top 12-nya Keisha lumayan naik banget juga gitu. Jadi nggak bisa terbilang. Oh iya, Keisha ya benar. Keisha, Audela, terus habis itu juga seharusnya kita tuh top 16. Satu lagi tuh kalau kakak tahu Prinsa Mandagi. Oh iya benar. Ya pasti tahu lah orang orang sini. Nah, si Prinsa itu dia seharusnya top 16. Nah, sekarang kan lagu-lagunya juga oke banget kan Prinsa. Layangan putus ya dia. Layangan putus ya dia. Soundtrack Layangan Putus. Nah, oh iya benar. Jadi lumayan, mungkin karena kalau kakak perhatiin di season aku itu adalah season breakthrough, bisa aku bilang. Karena untuk top 15-nya itu hanya 2-3 orang yang umurnya di atas 25. Jadi sisanya itu top 5 sampai top 7 itu umurnya belasan semua. Oh iya. Liodra waktu 17. Wow. Tiara 18 atau 19. Ya pokoknya less than 20 lah ya. Less than 20 semua top 5-nya. Wah, itu lagi ininya. Dan dulu gambaran orang tentang idol itu masih yang sangat dewasa gitu, kayak Firza, oh iya benar, Marion Jola, terus habis itu pas masa ke season kita gitu, Ziva, Tiara, teenager semua ya, langsung teenager semua dan mungkin ngecangkup market yang jauh lumayan besar banget gitu. Dan very fresh, iya betul ya. Dan itu tahun pertama TikTok naik. Oh iya, TikTok sangat-sangat berperan besar ya, sangat. Iya ya, kalau dipikir-pikir dulu tuh juara idol tuh saya merasa sepantaran. Iya, saya ketika nonton kayak Firza, saya sepantaran sama Firza. Iya juga ya kalau dipikir. Ini season kamu ya yang breakthrough. Jadi setelah muda itu banget. Lumayan langsung muda-muda tuh. Iya benar. Sekarang itu ke Salma, ke Roni. Oh iya benar. Jadi udah lumayan muda-muda. Oh, padahal saya pengen ikut. Coba aja, siapa tahu. Saya lebih ke Be a Man ya kayaknya, atau kalau nggak Master Chef kayaknya. Master Chef, masak puasa. Mana-mana habis ini kita akan ngobrolin langkah Sapta Samuel Cipta ini di industri, karena ternyata udah lama banget loh ya beliau 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Ada yang ngerasa ngantuk gak sih? Sam, kamu pernah nyobain puasa nggak? Iseng-iseng pernah nyobain puasa nggak? Jadi tahun lalu tuh full puasa aku. Hah? Tahun lalu sebulan? Sebulan full. Oh ya? Selama 2 tahun berarti aku full. Ini apa nih? Kamu iseng-iseng atau aja. Kalau mau sekarang nih? Iseng-iseng aja sebenarnya. Karena banyak teman-teman aku juga yang sahur. Terus juga udah ngikut aja. Terus itu kadang nggak bisa tidur sampai jam segitu, terus ya udah sahur. Jadi kadang kayak udah terlanjur nih, udah 2-3 hari sahur, ya udah lanjutin aja deh gitu, iseng-iseng. Jo, apa kesan kamu sama puasa? Pas pertama inget nggak kamu perasaannya? Apakah gila haus banget? Aus banget. Sampai sekarang ya aus banget. Aus banget, lapar banget. Terus juga saya kayaknya kalau lapar masih bisa deh, aus tuh. Ausnya. Nggak bisa, aduh aus banget. Terus pernah paginya jam 7 tuh olahraga. Ya kenapa olahraga? Udah panas. Terus itu harus nunggu kayak sampai jam 6 sore lagi nih. Tapi untung berhasil. Berhasil tuh. Itu 2 tahun itu sebulan full. Sebulan full. Bahkan di puasa pertamamu langsung sebulan full. Iya. Fun fact tuh. Kayaknya terus habis itu paling pernah kayak sekali 2 kali kayak lupa kayak minum air, terus kayak lupa lagi puasa gitu. Terus sebenarnya kan nggak dosa kan? Iya, kalau nggak sengaja respect gitu. Aja, saya juga pengen nggak sengaja. Jangan dong. Kamu kebayang nggak nasi padang satu ini? Iya bener, habis lagi. Pas udah kenyang. Kamu kebayang nggak siaran jam 12, panas-panas gini kan. Aduh, ini ngelihat ini tuh kayak surga. Tapi justru kalau aku lagi puasa tuh salah satu hal yang paling aku suka tuh adalah nontonin mukbang sama ngomongin makanan justru. Wah, karena aku suka rasa lapar itu kayak sangat-sangat menggoda gitu.
Oh, kamu romantisasi. Aku romantisasiin justru, jadi kayak kamu beri tempat tuh. aku beri tempat justru di hati aku. Kamu kasih panggung ya. Kayak, aduh makan pecel ayam. Itu wah seru deh. Aduh. Terus sekarang juga udah lapar nih belum makan. Aduh, sekarang kita ke pertanyaan yang enteng-enteng aja deh. Boleh. Sam, kalau kamu tidak menjadi musisi, bentar deh, kalau dihitung dari umur single kamu pertama, berarti umur karir kamu udah berapa? Tahun 5 berarti. Udah 5 tahun ya. 2019 ya. Ya itu kan udah tenggelam lah Sam, kalau buat saya udah nggak bisa dibilang setengah kaki, enggak, kamu udah full udah kaki jadi ya, udah wah, udah tenggelam lah kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak jadi musisi tuh, kalau pada saat itu kamu nggak ikut idol, kamu nggak ini, kira-kira kita berdua akan bertemu, gue akan menemukan kamu tuh lagi ngapain, lagi apa? Mungkin kalau kakak lagi mau bangun rumah kan, karena aku tadinya pengen arsitek kan. Iya, tadinya tuh pengen ambil di Parayangan. Oh, di Unpar. Udah nanya-nanya sama Parayangan. Gara-gara ya itu one of the best. So habis itu juga udah sempat ambil kursus juga beberapa kali. Oke. Jadi kayak kursus nyemen ya. Kursus nyemen. Ya kagak dong. Belajar maksudnya di YouTube juga belajar. Masih ada nggak mimpi itu? Buku-bukunya itu. Sebenarnya sampai sekarang masih suka kayak gambar-gambar tuh masih suka. Cuman kayak tahu aja gitu kayak udah nggak bisa nih, ini sebuah mimpi yang beda jalannya gitu. Oh, kalau nih ini kita rangsang ilmu arsiteknya seorang Samuel Cipta. Boleh. Kalau kamu dikasih mandat nih Sam untuk mengubah layout studio ini aja, akan kamu bikin gimana? Coba gambarkan ke kita. Ininya akan mungkin ini kan biar gampang tuh di breakdown. Oke. Jadi akan di breakdown pertama tuh kalau aku ngelihat, tapi kan aku bukan desain interior kan. Jadi mungkin kalau misalkan mau ngubah sebuah layout ya, aku berarti gambarinnya dari desain interior ya. Coba. Pertama dilihat tuh dari warna. Okay. Karena warna itu paling penting. Sebenarnya warna itu kan balik lagi pilihan kan. Selera warna, ya. Untuk warm tuh ada beberapa warna yang ngebuat ini tuh jadi warm, kayak mungkin warna hijau itu tuh ngebuat jadi mungkin walaupun nggak ada hubungan sama suasana sejuk, cuman jadi lebih calm, lebih sejuk gitu. Warna merah mungkin yang lebih fierce gitu. Dan kalau misalkan ngelihat kayak apalagi ruang studio, ruang radio seperti ini, mungkin orang-orang tuh banyak pakai pertama kayu-kayuan itu tuh bukan sebuah cuman ornamen gitu. Tapi kayu-kayuan itu tuh sebagai sesuatu yang menyimbolkan kehangatan juga, sebagai rumah gitu kan. Jadi homey ya. Dengan homey gitu. That's why orang-orang tuh pakai kebanyakan tuh yang kayak kayu-kayuan gitu. Atau kalau kebutuhan studio kan yang pasti harus ada peredamnya terkait gitu. suara ya. Dan kebanyakan tuh yang kayak kayu-kayuan. Terus habis itu juga kaca-kaca seperti ini tuh juga salah satu hal yang sangat fungsional buat lighting tuh juga oke banget. Kalau layout ini nggak menurut kamu masih bisa di ini nggak? Ini biar didengar sama kantor bawah saya. Mungkin ini harus di oke sih sebenarnya cuman mungkin masih bisa dirombak-rombak lagi. Biar penyiar sama ini bisa lebih deket ya. Bisa. Tuh. Juga bisa. Coba orang bawah nih yang ngomong anak arsitek. Bukan dong. Belum. Anak yang interest sama arsitek gitu. Nah, jadi gini Sam, kita ada proposal untuk pengajuan. Sengaja saya. Langsung mau ini. Bisa berubah. Langsung. Waduh. Sam akhirnya serba-serbi mencinta. Ini berarti singlemu kelima. Apa rasanya 5 tahun berkarir di industri? Kamu mau bilang baru 5 tahun. Tapi kan ada POV sudah 5 tahun. 5 tahun tuh kalau dipikir masih sebentar, dipikir lama Sam, karena kamu melewati 2 tahun, melewati 3 tahun. Mungkin lumayan kepotong gak berasa lama karena COVID ya. Iya, benar. Jadi selama 3 tahun itu juga nggak dihitung. Festival nggak dihitung. Tapi ya yang bikin seru sih waktu zaman COVID itu jadi sebuah momen untuk berkarya juga, buat lagu juga. Dan di sana tuh jadi kalau misalkan dihitung 5 tahun terpotong 2 tahunan lah gitu. Jadi yang aktif-aktifnya itu baru ya sebenarnya 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun tuh baru yang keliling-keliling, promo-promo, festival. Baru kerasa ininya ya. Baru kerasa vibes punya lagu. Punya lagu. Gitu. Jadi tapi pas pertama kali punya lagu nih, saya pertama kali yang salah itu. Yang salah diputar di radio, gimana perasaanmu pada saat itu? Ada ini enggak? Gini ya rasanya punya lagu. Itu pernah banget tuh waktu aku lagi di mobil, itu pertama kali dengerin secara langsung. Itu tuh di Radio Jakarta, radionya Jakarta. Sebut nggak nih? Jangan dong kalau radio. Ya, makanya ini di salah satu radio Jakarta lagi nyetir mobil terus tiba-tiba, ini dia lagu dari Samuel Cipta. Salah, diputar kan? Itu jadi, wah ini ternyata rasanya lagu sendiri tuh diputar. Gitu. Makanya jadi
dari situ sih senang banget rasanya. Ini ya. Apa yang menurut kamu nih, walaupun katanya kan ya kalau nanya ke orang lain dong. Ini terakhir nih. Apa yang menurut kamu berubah, apa yang tidak berubah dari seorang Samuel Cipta setelah 5 tahun di industri ini? Banyak sih yang sangat berubah karena yang berubah apa? Secara dunianya juga berubah gitu kan. Secara dunianya berubah, dulu cuman anak-anak SMA yang ngeband biasa, terus sekarang udah masuk yang bener-bener jadi sesosok yang public figure, sesosok yang sangat menjadi dilihat gitu loh. Jadi sesosok dan yang itu dilihat. Ngebatasin kamu bersikap nggak? Mau nggak mau dan harus gitu, itu sebuah pilihan. Dan gitu. tidak jelek juga ya, maksudnya apa orang bilang jaim dan tidak jelek juga. Itu tidak jelek karena kan kita jadi contoh gitu lah. Betul. Apalagi aku nggak tahu umur yang nonton aku tuh berapa. Ya. Ada yang masih SD, SMP. Hati-hati banget ngomong gitu. Udah om-om, tante-tante juga sebenarnya ada gitu. Kan kita nggak tahu gitu range-nya. Jadi itu sangat berubah pertama dari situ. Terus yang kedua aku rasa mental ya. Itu sangat berubah banget. Karena awal waktu Idol kan benar-benar dilihat satu Indonesia. Terus habis itu juga yang nonton tuh. Jadi season aku tuh salah satu season yang penontonnya itu sampai luar-luar gitu. Jadi lumayan ngebludak. Jadi aku ngerasa kayak di satu studio itu penuh banget. Terus aku ngerasa kayak diliatin. Bukan ngerasa, emang diliatin. Langsung diliatin. Straightforward, langsung secara jelas dan nyata. Center of tension banget ya. Parah. Terus habis itu kalau misalkan dapat kritikan kan pasti kita kayak, aduh gimana nih ya. Cuma lama-lama tuh kekikis lagi, langsung kayak kebentuk mentalnya. Jadi sampai sekarang udah lumayan sangat beda banget. Juri era kamu tuh ini ya, Bunda Maya ya? Bunda Maya, Judika, Ari Lasso. Oh iya, Ari Lasso. Kak Unge, BCL, terus sama Mas Anang. Berlima. Oh, ini tuh yang ada Dewa Reuni itu bukan sih? Iya. Di kamu yang Dewa Reuni dia. Yang maksudnya ketemu Mas Daninya ketemu Bunda Mayanya juga itu kan yang dia naik meja. Oh itu. Season aku tuh ada Dewa Reuni terus Slang. Oh iya benar. Sama Romai Rama. Oh iya benar. Iya. Wah ini ngeri banget lah. Jadi buat para Semunity, Serba-serbi Mencinta sudah ada di selain di DSP juga sudah ada di playlist kita. Kalau mau request lewat WhatsApp kita di 0811-2441-1067 atau DM aja ke IG kita di @marafmbdg. Sekali lagi hari Rabu nanti Samuel Cipta akan nemenin kalian ngabuburit lah ya jam 5-an gitu lah ya Sam ya. Di Hava di Gurang Selatan. Tidak mungkin ada orang Bandung tidak tahu itu ya. Yes, dan ramai kok banyak teman-teman aku juga. Banyak juga teman-teman yang lain ya akan bawain berapa lagu, nonton aja lah nanti ya. Sekarang yang jelas kita dengerin aja This is Samuel Cipta dengan Serba-serbi Mencintai. Kalau pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.